mengganggu kami untuk mendengarkan firman. Saat ini kami memanggil namamu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu pikiran kami. Tapi biarlah Bapa, pada malam hari ini kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saja. Ajar kami Tuhan, tidak sebagai pendengar saja, tetapi mari Bapa Engkau rapi kami. Engkau mengajar kami untuk sebagai pelaku firman-Mu, agar dimanapun kami boleh berada, Bapa, kami boleh menjadi berkat-Mu untuk banyak orang lain. Agar biarlah Tuhan, biar orang boleh melihat, bahwa boleh membedakan Tuhan, bahwa kami anak-anak yang mengenal Engkau, dengan anak-anak yang tidak mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa jika kami berharap dan bersandar kepadamu, dimanapun kami berada Bapa, kami boleh selalu menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Secara khusus buat hamba-Mu, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dengan mengucapkan syukur. Kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Saya silakan kepada hamba-Mu. Di situ lah. Enggak apa-apa sih. Jangan deh, orang jadi ingat lagi dulu. Selamat malam ya. Silakan. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Shalom. Ada orang. Kita tadi lagu Yesus Kasih Jiwaku yang berkeluar suaranya kan. Terima kasih kepada Bu Ketua sudah mempercayakan kembali saya untuk sharing firman Tuhan. Saya cuma sharing ya teman-teman, jadi tidak mengajarkan apa-apa. Kaki juga tiba-tiba ada mic ini. Biasa sharing-sharing biasa. Ya, pada malam hari ini saya lebih sharing kepada kasih. Tapi kasih kali ini saya bahas tentang kita yang mengasihi Allah seperti apa sih. Jadi kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga, dimulai ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya sharing bahwa kita sebagai orang Kristen terkadang selalu bilang kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan kita mengasihi Tuhan Allah, perbuatan kita tidak mencerminkan seperti itu teman-teman. Karena di sini dikatakan bahwa inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah jujur bahwa kita juga masih manusia ya, kadang-kadang masih berbuat dosa, sering berbuat dosa, sering melakukan kesalahan. Tetapi ini lebih saya sharing sebenarnya lebih kepada pengalaman saya akhir ini ya, mungkin karena saya merasa bahwa hari ini betul-betul sangat-sangat jahat gitu. Kita tahu bahwa banyak sekali berita yang aneh-aneh terjadi di luar sana. Sebenarnya kalau saya baca-baca kembali Alkitab bahwa sebenarnya mungkin kita sedang ada di permulaan penderitaan di mana sudah memasuki mulai zaman antikris ya. Tapi ini masih kesusahan yang biasa, belum kesukaran besar gitu. Jadi di mana-mana gempa bumi terjadi, kelaparan, krisis di mana-mana mulai terjadi, dan Alkitab mulai digenapi teman-teman. Nah, pada saat seperti inilah saya bertanya-tanya kepada diri saya, apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya? Karena hukum yang terutama adalah cuma dua, yaitu kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan kepada sesama manusia. Itulah dua hukum terutama yang Tuhan pesankan kepada kita.
dan itu tidak bisa diabaikan salah satunya, karena itu terutama dua-dua. Dan cuman ketika saya merenung lagi teman-teman, bahwa apalagi ini belakangan ini 1-2 minggu ini saya lebih sering memang keluar kota juga, tapi ketika di Makassar saya sering dengar kabar duka dan saya akhirnya harus ke rumah duka gitu. Di situ makanya ada ayat yang dikatakan bahwa lebih baik kita di rumah duka, karena di situ kita lebih merenung kembali hidupnya kita. Apakah ini dunia akan semakin lebih buruk, yang seperti Pak Elia bilang ya, tidak akan lebih baik ini dunia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya kita mempertahankan dunia ini, kita di dunia, untuk tidak terikut dengan arus-arus dunia. Karena kita tahu bahwa arus dunia saat ini itu sangat-sangat ngeri ya. LGBT di mana-mana, bahkan gereja-gereja juga sudah pada padam. Banyak juga gereja yang saya tidak bilang tapi banyak yang melakukan penyesatan yang cuma mengenakan telinga-telinganya kita gitu. Nah, kita sebagai umatnya Tuhan hari ini, apakah benar-benar mengasihi Tuhan, atau kita mulai kompromi-kompromi dengan perintah-perintahnya? Karena dikatakan di dalam ini di dalam masih 1 Yohanes 5, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi memang dunia ini dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia ini sudah diberikan memang kepada si jahat. Nah, tapi kita yang berasal dari Allah, ya kalau kita naik satu ayat di ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Gitu. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Kristus, itu kan goalnya kita, teman-teman. Nah, sebenarnya tidak ada alasan bahwa, kepada kita bahwa kita harus tidak sengaja jatuh, karena ini hari-hari terakhir ini betul-betul jahat. Bagaimana pada saat kita tidak sengaja melakukan itu dan tiba-tiba kita out dari dunia ini gitu. Karena baru dengar lagi berita dari tadi pagi, buka dari teman saya, anaknya di Bali masih 7 tahun meninggal karena leukemia. Maksudnya kita nggak tahu umurnya kita sampai di mana begitu. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan hari-hari ini, ataukah kita lebih kompromi kepada kepada orang-orang yang memang ya cuma kompromi gitu. Contoh misalnya melakukan penyesatan, apakah kalau kita percaya sekali ya sudah selamat, tidak dikerjakan lagi itu keselamatan gitu. Bahkan ada saudara sendiri gitu kan, maksudnya dekat gitu kan, tapi statusnya memang sih dia masih Kristen, tapi statusnya alhamdulillah gini. Tidak ada yang salah, cuma bahasa Arab. Dia bilang sih cuma bahasa, tetapi orang yang saya bilang sama dia bahwa kamu kan orang Kristen, jangan giring opini gitu. Pada saat kamu mungkin ketuk ke rumahnya orang agama Islam nggak masalah, tapi kalau harus pasang status, jangan sampai jadi batu sandungan gitu buat orang yang Kristen yang baca gitu. Ini sebenarnya agama apa sih gitu. Memang sih itu cuma bahasa, hanya saja kadang-kadang jangan sampai kita menggiring opini, itu kan yang sangat berbahaya gitu. Saya sempat sharing-sharing sama dia gitu. Jadi diingatkan lagi sama ini Rasul Yohanes, dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau komitmen sama Tuhan sebenarnya tidak berat. Yang berat itu sebenarnya saat ini adalah egonya kita, kadang-kadang tidak mau menyangkal dirinya kita gitu. Kita tidak mau menyangkal egonya kita dan pikul salib, teman-teman. Jadi saya sih di sini cuman ingatkan terutama kepada diri saya sendiri. Jadi kan firman bermata dua ya, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, benar-benar kita harus ikut sesuai rambu-rambunya Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memberi kita kebebasan ya. Justru karena kita mengikut Tuhan itu kita terbebas, kita jadi orang yang merdeka daripada dosa gitu. Jadi jangan sampai dosa-dosa yang merintangi kita itu menghalangi kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan.
kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita kadang-kadang ya, saya pun sendiri melakukan biasanya kan, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tahu bergosip itu tidak benar di mata Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau kita kembali merangkum di dalam kasih, kasih itu menutupi segalanya. Jadi kalau kita bergosip sebenarnya kita sedang membuka aibnya orang. Kadang-kadang kita tidak sengaja kita tahu, tapi tetap kita mau cerita ke orang gitu. Nah, kadang-kadang tidak sengaja marahnya sampai tidak terkontrol gitu. Marah boleh, kadang-kadang wah gitu, tapi pada saat itu kan sebenarnya kita diberikan penolong. Makanya Rasul Yohanes bilang perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah ada Roh Kudus teman-teman di dalam hidupnya kita. Setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, kita sudah mengalahkan juga dunia. Dan ketika Tuhan bilang suatu saat waktu dia mau pergi ke surga, dia bilang saya sudah mengirimkan engkau seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah jadi bahkan ditekankan bahwa setiap kita yang lahir dari Allah sebenarnya sudah tidak berbuat dosa lagi. Jadi jangan kita selalu terkurung di dalam, kita kan masih terbalut daging. Tuhan Yesus kan sudah mencontohkan dia juga terbalut daging, tapi dia dikatakan dia yang tidak punya dosa dibuat menjadi berdosa teman-teman. Jadi hari-hari ini saya lebih introspeksi diri bahwa benarkah saya mengasihi Tuhan saat ini? Masih adakah pelanggaran-pelanggaran yang masih sering saya lakukan, yang saya sudah tahu misalnya itu salah dan saya masih sering lakukan berulang-ulang, ya contoh mungkin marah, memaki, apalagi kalau di jalanan toh emosian juga tuh orang praktik sedikit langsung lagi ya. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil sebenarnya, karena kita melakukan kita mengerjakan keselamatannya kita itu dari hal-hal kecil, bukan hal-hal yang besar yang Tuhan tuntut kita. Seperti 10 perintah Allah pasti kita tidak lakukan. Contoh membunuh kan ya tidak ada dari sini kita membunuh, tapi hal-hal kecil yang Tuhan sempurnakan di perjanjian baru. Contoh kayak di yang dulu kedapatan bersinah baru dibilang bersinah, sekarang kan di dalam pikiran saja itu dikatakan sudah bersinah. Jadi sebenarnya kita harus lebih berhati-hati lagi hidup di akhir-akhir yang zaman sekarang ini, supaya orang melihat bahwa betul-betul kita adalah murid-muridnya yang teladan. Ya, jadi banyak sekali anak Tuhan mengaku bahwa mereka Kristen. Kalau ditanya mengasihi Tuhan, tapi apa tindakannya, teman-teman? Apakah kita sudah mengalahkan dunia ini dengan kasihnya Tuhan Yesus dan apa yang ditanamkan Tuhan Yesus ke kita gitu? Nah, mungkin itu saja teman-teman yang saya bisa sharing. Mungkin nanti saya kembalikan disempurnakan oleh hambanya, mungkin Tatina atau Pak Tajir. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya adalah nah pertanyaannya sih sebenarnya apa saja sih yang harus kita benahi dalam diri kita untuk bisa lebih mengasihi Tuhan Yesus di zaman-zaman yang sekarang ini. Karena kita tahu banyak yang bilang berat ya, banyak yang bilang berat karena mungkin masalah pekerjaan lah di tempat kerjanya, masalah segala macam rumah tangga dan lain-lain itu. Akhirnya sehingga kadang-kadang kita lupa sebenarnya goalnya kita itu apa. Makanya kan Tuhan sendiri bilang di dalam ayatnya bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan gitu. Jadi apapun, jadi mau kita bekerja, mau kita di dalam urus rumah tangga, anak, segala macam, ya kita harusnya sebenarnya pikirannya itu ke atas, perkara-perkara yang di atas. Tapi kan kita seperti yang tadi saya bilang, banyak yang berdalih bahwa kita ini masih daging. Nah jadi mungkin ada pengalaman yang sudah menangkap melawan itu, atau ada tips-tips atau apa segala macam. Saya kembalikan ke siapapun yang mau sharing, yang menambahkan. Terima kasih. Selamat malam. Kita dari situ. Dia lagi dia kan jadi narah-narah apa jadi. Moderatornya kamu. Dia menyampaikan. Kayak tahu gitu. Biasa kok. Oh, dia lagi yang ngadu.
Iya. Kali ini sih bang kan? Itu lo pertanyaan apa kan? Makanya adalah apa yang harus kita benahi dalam diri kita untuk apa bisa lebih mengasihi Tuhan Yesus di masa-masa yang saat ini. Selesai nih. Sudah ya. Sharing. Kasih yang lain lah. Ada kan teman-teman, ada kan dalam musuh yang terbesar dalam hidup kita yaitu adalah diri sendiri toh. Tidak perlu lebih kan dengar kita usah berteriak. Iya, harus ke sana. Ini tadi disuruh. Mike dibawa saja, enggak apa-apa, Mike. Mike-nya diangkat saja. Dibawa Apa saja. berdiri orang tuh? Itu lain itu berkat orang yang berusaha sama berdiri. Ada mengatakan bahwa musuh yang terbesar dalam diri kita ada musuh yang terbesar dalam jadi diri kita sendiri. Nah, memang ya kadang ya kita susah untuk apa ya, kalau dalam hal-hal kecil saja kadang-kadang kita nggak sengaja ngomong kasar gitu tuh, apalagi kalau dalam satu rumah itu kan biasa kita tengok berapa orang gitu tuh dalam keluarga, tapi kadang-kadang minta tolong dalam satu keluarga kan biasa kita tidak beda pendapat ya. Dalam keluarga itu kan biasa, apalagi kalau banyak orang kan pasti yang satu mau ini, yang satu itu kadang-kadang yang biasa itu miscommunication, biasa seperti itu terjadi. Makanya saya bilang itu musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita menghadapi hal orang-orang dunia dalam ketika kita berada di situ, penguasaan diri memang butuh. Itu penting karena kalau kita tidak ada penguasaan diri, seperti yang tadi Bro Herman bilang, apa kalau di jalan kadang-kadang orang patek kita langsung tidak sengaja kita keluarkan kata-kata, saya tidak mau ngomong ya, jangan seperti itulah orang Makassar biasa bilang. Nah, saya dulu waktu saya sebelum bertobat kadang-kadang kalau saya marah karena keluar bahasa aku itu ya bisa bikin walau-walau. Apalagi waktu saya kerja di SPOI kan, saya kan di situ memiliki jabatan yang bagus juga lumayan. Jadi saya merasa gini, apalagi kalau saya punya bawahan ada yang salah, saya bisa, kamu ini kurang ajar ya. Jadi kadang-kadang cara ngomongnya saya tuh kasar, saya bilang, kamu tahu diri nggak? Tahu, kamu ini digaji, bukan begini-begini. Jadi cara ngomongnya itu kasar dan kadang-kadang tidak bisa saya kontrol kalau sudah marah. Dari situlah saya diajar sama Tuhan ketika saya mulai melayani bertobat. Tuhan kasih ingatkan saya sama Tuhan kasih ingatkan harus ada penguasaan diri, khususnya dalam menghadapi orang-orang. Saya kadang juga seperti saya hadapi kalau seperti sama kakak saya tidak mau cocok dalam perbedaan. Kadang-kadang saya biasa mau marah, tapi kalau saya tidak mengeluarkan kata-kata itu, pasti kayak dada saya sakit, kayaknya bagaimana sesak. Tapi di situ saya diingatkan Tuhan belajar. Apa yang namanya mengekang dirinya, belajar rendah hati menerima setiap masukan-masukan, jangan terlalu cepat menggumbar emosi. Di sini saya bersyukur kita memiliki Katina ya. Katina begitu banyak sering mengajar saya, mendidik saya. Berarti dalam menghadapi sesuatu kau harus tenang, sabar. Kalau menghadapi orang seperti gini-gini, di situ saya belajar, saya berusaha mengoreksi diri saya. Saya tahu saya ini orangnya di mana. Saya tahu orangnya saya terutama saya punya sifat keras, sangat keras. Sampai kakakku bilang apa? Kak Doro, istilah Makassar itu tuh. Tapi saya tuh di sini bahkan kemarin dulu kakak saya Ati, dia juga di sekolah melayani. Dia bilang, Meti dalam hal apapun tuh kalau ada yang memang kasih begitu kau jangan balas, Meti, jangan pernah buka celah. Ketika kau buka celah kau akan jatuh. Di situ waktu pada saya berdoa di hadapan Tuhan, saya bilang Tuhan kalau memang saya masih ada salah seperti khususnya masih menyimpan kepahitan, ajar saya Roh Kudus mengampuni dan tidak akan membuka celah. Ajar saya, berikan saya penguasaan diri. Memang tidak mudah ya kita untuk marah, mengekang emosi, kesabaran. Karena seperti kita bilang, pada saat kita minta kesabaran, ada orang-orang tertentu yang Tuhan kasih bagi kita untuk supaya kita belajar menghadapi, supaya kita bisa sabar. Ketika kita minta kesabaran, orang itu Tuhan perhadapkan kita kepada orang yang bisa memancing kita emosi kita. Nah situ waktu ketika kakak saya ngomong sama saya tentang penguasaan diri, tentang jangan buka celah, karena saya bilang
saya gini, dia bilang, Meti, belajar kok buka celah. Kalau ada orang yang, saya ngomong seperti begini, toh belajar kau rendah hati untuk terima masukan seseorang. Jangan kau merasa dirimu benar. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, kau butuh dididik. Kalau kau mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan buka apa-apa yang kau minta. Apa yang kau belum pernah lihat, Tuhan akan nyatakan. Asal jangan belajar rendah hati dan menahan penguasaan diri dan kesabaran itu. Makanya saya bilang, untuk menghadapi seperti tadi kan, untuk menghadapi keadaan dunia yang saat ini tuh, pertama itu saja belajar penguasaan diri, belajar mengendalikan emosi. Dan jangan pernah membuka celah, khususnya kalau misalnya mungkin orang tidak sengaja bikin kita seperti ini atau apa, jangan sempat kita langsung membalas. Saya kan pernah sepupu saya kan ada menikah, saya kan tidak diundang, jadi saya keluarkan kata-kata gitu, saya tidak diundang, mentang-mentang sejak lahir tidak ada nih, saya kodong ini tidak ada yang lihat kak, jadi karena dia kan orang kaya, jadi saya pas keluarkan itu, jadi kakakku bilang jangan aku pernah keluarkan, Tuhan tidak pernah, mungkin orang tapi Tuhan tidak pernah memandang orang kaya dan miskin, Tuhan lihat ini. Makanya setiap ada orang, jangan sempat mengeluarkan perkataan, belajar kau menggunakan lidahmu dengan arif, dengan bijaksana, jangan kau cepat begitu, karena nanti apa yang kau keluarkan itu Tuhan dengar loh. Itu akan apa yang kau tahu dengan perkataanmu itu kau akan tuai. Itu saya ingatkan. Jadi yang saya katakan intinya yaitu bahwa untuk menghadapi hidup dunia ini ya kita memang perlu belajar lebih dekat dengan Tuhan. Berapa hari ini saya lebih banyak berdiam, walaupun saya sering ketemu sama Mbak Rini, kita ngobrol, tapi saya berapa hari lebih banyak saya diajar sama Roh Kudus, saya katakan gitu. Saya lebih banyak menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan dan mencari, dan saya lebih banyak belajar firman-Nya. Waktu saya dikasih tahu Tuhan bukan secara ngomongnya, tapi di hati saya, terus firman Tuhan saya diberikan begini-begini, disitulah saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Mungkin saya punya begitu banyak dosa dan keterbatasan saya, tapi Tuhan berikan saya kesempatan untuk untuk saya belajar untuk tetap setia padamu, untuk belajar saya untuk selalu dekat denganmu, untuk saya belajar untuk mengengkang lidah saya, memberikan saya penguasaan diri, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Karena jujur saya memang punya sifat emosional, dan itu saya minta. Makanya saya bilang penguasaan diri itu penting dari kita miliki, supaya supaya kita bisa mengendalikan hidup kita. Karena kalau sebentar-sebentar kita marah, aduh jangan nih. Kalau kita seperti itu, aduh saya akan karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, aduh kata-kata kita akan lepas kontrol, kita akan ngomong sembarang saja, bahkan aduh yang orang yang tidak perlu kita katakan begini, kita akan berlakukan seperti kan saya dulu, tetangga saya kan buka kafe Tobun, ribut sekali, ribut dan aduh sampai larut malam. Jadi saya dulu kalau saya mau tidur dia tidak bisa tidur, berapa bulan tahun lalu jadi saya biasa marah, weh saya berteriak dari rumah, punya aturan tidak? Saya lagi gitu toh, orang ini jam tidur, ini kompleks perumahan, tahu gini-gini, saya maki dia. Tapi di situ kata dia bilang, Meti, kau jangan kasih begitu, kau ini anak Tuhan, bagaimana kau bisa menjadi berkat bagi mereka kalau kau perkataanmu seperti itu? Belajar menerima, mungkin kau tidak bisa menyesuaikan, tapi kau yang belajar menyesuaikan diri dengan mereka. Kadang-kadang saya juga tapi saya pikir, kan tidak, dalam hati saya kan seorang lama di sini, kenapa saya harus mengalah sama mereka? Tapi ketika apa yang Katina katakan dalam itu masuk dan saya belajar, jadi saya belajar berdamai dengan lingkungan saya belajar berdamai dengan tetangga saya belajar berdamai dengan diri saya. Makanya ketika sekarang tetangga saya tidak mau pusing. Dia tidur jam 12 malam, pulang jam 12 malam masih mereka ngobrol, saya tidak mau lagi. Bahkan mereka parkir di samping depan rumah, bahkan tetangga saya nanti kenapa kau tidak larang lagi mereka parkir di samping rumahmu? Saya dalam hatiku, saya cuma ngomong saya tidak lihat mereka. Toh jadi dia mau parkir, dilarang juga percuma toh. Biarkan nih, kalau dia parkir keluar begitu sebentar menghalangi mobil-mobil lain lewat, ribut lagi. Itu berarti saya kan memancing toh, lebih baik saya biar nih. Yang penting saya merasa berdamai, saya tidak merasa terganggu. Kalaupun mereka tidak bisa masih sampai jam 11 malam, jam 12 malam, saya memang tidak bisa tidur karena ribut, tapi saya belajar tuh bisa pakai waktu-waktu itu lebih banyak baca firman atau saling dengar lagu rohani ataupun baca merenung atau bermazmur atau menyembah Tuhan, itu saya pakai. Dan itu lebih lebih melegakan hati, dan saya belajar di sini untuk mengoreksi diri saya bahwa dalam hidup ini tidak semua apa yang kita inginkan itu kita dapat, ya kan? Tapi kita belajar
beradaptasi menyesuaikan diri dengan satu catatan, kita tetap berserah pada Tuhan. Tidak mudah memang, tapi ketika kita belajar mengandalkan Tuhan dan pengendalian diri dalam hidup kita, saya yakin kita bisa. Itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih. Pada teman-teman yang lain, siapa yang mau silakan. Bawa aja. Mic-nya bawa ke sana. Siapa mau ke depan? Mungkin Ibu Nona. Jangan ke sini. Masa saya lagi? Masa saya Bawa ke sana mic-nya. Mungkin ada lagi yang di luar dia punya pilihan. Udah sampai kan belum? Sampai. Orangnya yang maju. saya kasih tahu nanti tidak ada di itu. Saya disuruh di situ, baru yang lain dibawa ke ngambil. Nanti harusnya di situ juga. Kan di luar. Sudah selesai kan semua, tidak ada lagi. Oh, makasih kasih. Atau Pak Dania mau? Lanjut, ya oke. Tadi kita sudah dengar ya sharing dari Bro Herman mengenai tentang keadaan dunia yang memang sudah semakin hari semakin menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Dan memang tadi Herman tadi bilang bagaimana kita menyikapi, dan itu kan berbicara juga tentang kasih ya. Dan memang betul bahwa dalam menghadapi keadaan dunia yang sekarang ini, memang betul kasih itu hal yang terutama. Karena dengan kasihlah kita bisa bertahan, dan juga dengan kasih kita bisa menutupi segala sesuatu. Tapi saya tertarik tadi Herman pernah tadi mengatakan bahwa bagaimana ya kalau umpamanya kita berbuat dosa terus akhirnya kita mati, begitu tadi ada ya. Apakah kita selamat begitu ya? Ya, jadi saya mau tandaskan bahwa keselamatan itu kekal dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu sudah memberikan jaminan, karena Tuhan bilang begini, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Amen. Jadi keselamatan itu tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, cuman apakah dalam perjalanan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, apakah bisa keselamatan itu hilang? Nah, itu kan yang menjadi sebuah pertanyaan. Saudaraku, saya mau tandaskan ya bahwa setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sudah mengalami keselamatan, saya percaya bahwa keselamatan itu tidak akan hilang dari hidupnya. Nah, apalagi kalau memang kita memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti kita akan menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang betul-betul mencintai Tuhan. Waktu hari Kamis yang lalu, saya kan ada doa di gereja. Jadi waktu saya berdoa menyembah, tiba-tiba Tuhan kasih saya pengertian bahwa ketika umpamanya kita ini jatuh dalam jurang, nah kemudian kita merasa, waduh, saya ada di dalam jurang ini, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Kita cari-cari pertolongan tapi tidak ada. Nah, kita berteriak juga tapi tidak ada. Tiba-tiba ada orang datang begitu, tiba-tiba datang dan melihat kita sedang dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Nah, saat itu dialah yang turun menolong kita. Nah, ketika kita ditolong oleh orang itu, otomatis pasti kita akan merasa terima kasih sekali kan sama orang yang nolong kita. Dan bahkan mungkin kita akan sangat mengasihi orang itu. Nah, kalau seandainya saya itu umpamanya seorang gadis dan yang datang menolong saya ini seorang pria, otomatis kan rasa cinta akan orang ini pasti akan semakin besar. Dan mungkin ada sebuah kerinduan untuk kalau bisa saya bisa menikah dengan orang ini. Nah, seperti itu. Ini ilustrasinya ya. Nah, begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Nah, pada saat kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa tidak bisa keluar dari masalah kita menjadi orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, pada saat itu Tuhan datang menolong kita, otomatis rasa cinta kita kepada Tuhan itu kan pasti akan besar, ya kan? Pasti akan kita merasa bahwa, aduh, Tuhan ini begitu luar biasa, dia sangat baik. Dan bahkan kita rindu untuk selalu mendengarkan kata-katanya dan kita akan menuruti apa saja yang dia katakan. Dan akhirnya kita pun mau supaya
Kalau bisa Tuhan, saya ingin selalu bersamamu sampai akhirnya kita masuk menjadi mempelai Tuhan. Nah seperti itu. Jadi saya percaya ketika kita punya pengalaman, kita tahu bahwa kita ini manusia berdosa, kita ini sangat besar dosanya dan kita tidak mampu keluar dari dosa kita. Dan kita tahu dan kita percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Karena dialah Allah yang sudah datang, ya, dia datang dari surga, datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan lewat dia menjadi manusia, dia menebus kita di atas kayu salib, dan lewat kematiannya, lewat darahnya yang tercurah, dia menghapus dosa kita, dan dia juga yang sudah membawa kita untuk bisa masuk di dalam kerajaannya. Nah, sebab itu saya percaya ketika kita menjadi orang yang betul-betul menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan kita hanya butuh Tuhan, dan saat itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saya yakin bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat menjadi orang yang selalu mau taat kepada perintah-perintahnya. Yaitu seperti yang tadi Herman sudah kutip ya, bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang mentaati perintah-perintahnya. Itu betul. Jadi keselamatan kita yang kita dapatkan dari Tuhan itu harus dibukti nyatakan di dalam setiap gaya hidup kita. Jadi jangan kita bilang begini, oh iya saya sudah Kristen, saya percaya sama Tuhan, berarti saya sudah selamat. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti dari cinta kita kepada Tuhan dengan mentaati Tuhan, berarti kita sebenarnya masih dipertanyakan, apa betul kita adalah orang yang sudah diselamatkan? Apa betul kita menjadi orang yang betul-betul percaya kepada Yesus? Karena ada juga orang yang mengatakan dia sudah percaya kepada Tuhan, tapi sikapnya, nah seperti tadi yang Herman bilang, ada kompromi-kompromi, entah dia kompromi dengan dosa, entah kompromi dengan segala macam perkataan-perkataan yang sepertinya itu dia sepertinya kayak tidak menyatakan siapa dirinya sesungguhnya di dalam iman kepercayaannya, iya toh? Nah, jadi di sini saya mau tandaskan bahwa orang yang selamat, orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan dikategorikan sebagai orang yang diselamatkan, itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Itu akan menyertai dia. Jadi jangan sampai ada orang bilang, iya saya percaya dan sudah rajin ke gereja, tapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan bukti taat kepada perintah-perintahnya. Maka perlu dipertanyakan bagaimana dengan keselamatannya. Nah, soal kita jatuh dalam dosa. Nah, sekalipun memang kita sudah betul-betul percaya kepada Tuhan dan kita memang betul-betul yakin bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, memang betul bahwa kita ini manusia masih seperti Alkitab mengatakan bahwa di dalam Mazmur 51 ayat 7 dikatakan bahwa kita ini manusia dikandung di dalam dosa dan diperanakan dalam kesalahan. Jadi memang kita sudah terlahir dengan natur dosa. Iya. Jadi memang kadang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita tidak sangkali. Jangankan teman-teman saya pun masih mengakui bahwa seringkali ada dosa-dosa di mana saya jatuh. Umpamanya dosa marahkah atau dosa apakah, pokoknya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masih sering lakukan itu. Tetapi doa Bapa kami juga itu kan mengajari kita, toh. Selain katanya berilah makanan kami secukupnya setiap hari, toh, tapi juga ampunilah dosa kami. Jadi setiap hari kita harus minta ampun. Makanya kalau malam hari kita mau tidur, minta ampunlah kepada Tuhan. Kita koreksi diri, apa saja yang saya sudah lakukan di sepanjang hari ini Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Dan kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah marah Tuhan, saya sudah bohong Tuhan, saya sudah mungkin pikiran kotor Tuhan, saya mungkin sudah punya hati yang jahat Tuhan sama teman, atau mungkin dosa apa saja, entah dosa berzina kah, atau dosa apakah, dosa pokoknya semua dosa-dosa apapun yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan setiap orang yang sudah diselamatkan, mereka itu tidak senang tinggal di dalam dosa. Sekalipun memang mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi kita sudah tidak suka dengan dosa itu. Makanya kita seringkali merasa, Tuhan kenapa saya lakukan ini Tuhan? Saya tidak mau Tuhan. Nah itu berarti kita menjadi orang-orang yang memang sebenarnya mau hidup dalam kekudusan. Tapi kita ini sudah ada di dalam natur dosa yang membuat kita seringkali jatuh di dalam dosa. Tapi bukan berarti bahwa kita cinta dosa. Orang yang masih cinta dosa berarti orang itu masih diragukan keselamatannya.
Nah, itu harus kita tandaskan. Kita harus koreksi juga diri kita, apakah memang betul kita masih cinta kepada dosa. Nah, sama seperti ada ilustrasi ya, katanya kalau bebek itu jatuh di dalam air, malah justru dia senang, dia berenang-renang. Tapi kalau ayam jatuh di dalam air, otomatis dia akan berusaha untuk keluar dari air itu. Karena naturnya bukan di situ, habitatnya bukan di situ. Nah, sama juga dengan kita. Ya, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak ketebusannya, ketika kita jatuh dalam dosa, pasti kita tidak rasa senang, pasti kita ingin keluar. Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Tuhan, tolong saya. Tuhan, jangan saya jatuh lagi. Nah, pasti ada usaha dan juga pasti ada jeritan kita kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang masih belum diselamatkan, maka dosa itu menjadi sebuah kesenangannya. Maka dia akan terus tinggal di sana. Dan orang yang seperti itu berarti orang itu belum diselamatkan. Makanya orang itu ketika mati otomatis dia tidak akan diselamatkan. Tapi kalau kita yang bukan habitatnya kita di dalam dosa, maka ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita selalu akan keluar. Kita akan terus bergumul dan kita selalu minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka darahnya itu selalu siap sedia untuk menghapus dosa kita. Kan katanya kita memiliki imam besar, yaitu yang setiap saat ingin mengampuni kita. Nah, ketika kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan menghapuskan dosa kita. Sehingga ketika kita mati, pasti kita selamat. Ya, jadi kepastian keselamatan itu ada di dalam kekristenan. Ya, yang penting jangan tinggal di dalam dosa, karena itu bukan habitat seorang yang diselamatkan. Ya, kira-kira ada lagi pertanyaan? Ya. Ada seorang saya kenal toh, saya tidak mau sebutkan lah. Itu saya cerita sering sama mbak ini. Dia Kristen lah toh, tapi dia ini apa ya? Waktu masa hidupnya kadang-kadang dia jatuh dalam dosa, terus dia suka zina gitu, kemarin kadang-kadang suka mencuri sampai di Malaysia. Terus suatu hari dia sakit, ya. Sebenarnya dia tidak sakit, dia tidak pernah sakit jantung apa, tulisannya enggak apa. Tapi dia tetap ikut gereja apa, yang terus dia tidak sakit jantung. Tapi waktu tiba-tiba itu pas ada acara pengantin tetangganya, dia tiba-tiba Tuhan sang dia dengan sakit jantung. Tiba-tiba dia sakit sampai dia apa ya namanya, serangan gitu. Tetangganya bilang, aduh, ya kok kena itu, istilah orang Makassar itu kan bilang angin kodi toh. Dia sampai mau ditiup-tiup. Terus dia bilang, ih jangan, tapi dia ambil, terus dokternya nanya, anaknya kok bawa ke rumah sakit bapakmu. Tapi waktu dia bawa, antar bapaknya ke rumah sakit, dalam perjalanan dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia sampai ini katanya dia bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya, dia lagi itu juga, tapi dia tidak sebutkan dosa-dosanya. Nah, bagaimana itu kehidupannya katanya? Dalam perjalanan, tapi pas dalam perjalanan belum sampai di rumah sakit dia meninggal. Tapi selama perjalanan itu dia dipanggil istrinya, dia bilang gini, Tuhan Yesus, ampuni saya, dia mengaku. Walaupun mungkin dosanya banyak ya, kalau dia mencuri, bikin orang tuanya bagaimana atau dia sampai di Malaysia, tapi sempat sebelum dia meninggal itu dia sempat bilang, Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dia itu katanya? Apakah Tuhan Yesus, apakah dalam, kan dia sempat bilang, mengakui dosa, tapi kan kita harus mengakui. Saya pernah juga diajar sama dibimbing sama seorang hamba Tuhan. Dan ketika kau mengaku dosamu, kau harus sebut semua satu persatu dosamu toh. Terus dicatat bahwa kau mengaku misalnya dosamu berzina, dosamu gini, kau harus catat, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tadi berbuat dosa seperti ini, saya akui. Nah, Tuhan pastikan tidak mungkin, tapi seperti Tuhan Yesus seperti yang meninggal ini toh. Tuhan Yesus ampuni saya. Nah, dia kan maksudnya dalam ya dosanya kan banyak lah. Bagaimana itu Katina? Itu saya maksudnya. Ya, kalau soal itu juga memang itu rahasia Tuhan ya. Karena kan kita yang mengampuni dosa itu kan Tuhan. Iya. Jadi kalau memang dia berserunya itu sungguh-sungguh dari dasar hatinya, yang memang betul-betul minta ampun kepada Tuhan, ya bisa saja. Ya, tapi kalau umpamanya dia cuma bicara, Tuhan ampuni saya, tapi mungkin hanya di dalam bibir, kan kita kan tidak tahu ya. Karena kan yang bisa menguji hati itu kan adalah Tuhan. Jadi memang kita tidak bisa memberikan sebuah statement apa dia selamat atau tidak. Karena juga kan
penjahat yang ada di sampingnya Tuhan pun kan sempat kan istilahnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan ingat saya ketika engkau datang. Nah, terus akhirnya kan Tuhan langsung bilang, iya hari ini juga engkau ada di Firdaus bersamaku. Jadi memang itu rahasia Tuhan. Kita tidak bisa tahu karena kan kita hanya bisa mendengar di mulut, tapi kan kita tidak tahu hatinya. Dan hanya Tuhanlah yang maha tahu. Ya toh, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Ini saya dapat ayat kan di 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa maksud? Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 17. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi begini, kan ada juga ayat yang mengatakan bahwa kalau kita menghujat Roh Kudus, maka itu dosa tidak akan diampuni. Ya, jadi kalau untuk dosa-dosa yang lain itu tidak mendatangkan maut, asalkan kita betul-betul bertobat, mengaku dosa kita dan meninggalkannya. Itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi kalau dosa yang mendatangkan maut adalah menghujat Roh Kudus. Apa sih artinya menghujat Roh Kudus? Apakah kita ledek-ledek Roh Kudus? Bukan itu maksudnya. Jadi dosa yaitu dosa yang menghujat Roh Kudus itu adalah ketika kita diperingatkan oleh Roh Kudus, kita selalu nolak. Ketika kita diperingatkan oleh Roh Kudus, kita selalu nolak. Jadi kayak kita ngejek Roh Kudus. Nah, untuk dosa seperti itulah tidak ada ampun. Artinya dia tidak akan pernah bisa bertobat. Iya kan? Karena dia selalu nolak pekerjaan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita kan dari segala dosa kita dan menuntun kita dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Jadi kalau kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan. Nah, untuk orang-orang yang tidak bisa mengalami pemulihan ini artinya dia akan mati dalam dosanya. Dan orang yang mati dalam dosanya otomatis kan dia tidak akan diselamatkan. Ya, tapi kalau hanya dosa-dosa umpamanya berzina, berbohong, mencuri, asalkan orang itu sadar dan juga memohon ampun kepada Tuhan dan juga bertobat dan tidak lagi tinggal di dalam dosa itu, orang itu akan selamat. Nah, begitu. Tapi itu apa? Upah dosa adalah maut. Iya. Iya, jadi upah dosa itu adalah maut. Itu dosa yang tidak pernah diperdamaikan. Tapi ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka darahnya Tuhan itu akan menutupi dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita itu sudah dibuat benar oleh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi maut di dalamnya. Karena upah dosa adalah maut. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Pak Hendra ada pertanyaan atau dulu? Ya, kalau tidak ada lagi, ya oke, saya kembalikan kepada WL. Ya. Puji Tuhan. Oh iya, silakan padanya boleh. Iya, masih panjang, siapa tahu ada masih bisa. Masih bisa di 10 menit. Saya lebih menjelaskan lebih dalam lagi apa yang dikatakan oleh Ibu Tin ya, tentang kasih dan dosa. Saudara, pemahaman kita tentang kasih itu apa? Kalau saudara tahu tentang kasih itu apa? Perbuatan baik. Benar? Benar? Benar. Apa bedanya kita dengan orang sebelah? Mereka lebih berpikir memberi apa beramal. Tidak pakai Iya. cuma yang begini. Dia cuma tanpa ada bilang kasih, tapi dia kan saya cuma supaya apa dia bisa beramal. Kan bedanya. Iya, konsep perbuatan baik dan kasih itu beda. Ya, kita harus pahami. Kasih adalah konteks perbuatan baik orang yang telah percaya kepada Tuhan. Tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Perbuatan baik yang kita buat
itu tertuju hanya kepada Allah. Mereka ada maksud dan tujuan. Benar ya? Apa itu? Pahala. Kita tidak ada pahala. Semakin banyak orang mereka berbuat baik, semakin besar pahalanya, semakin kakinya semakin dekat dengan pintu surga. Itu konsep mereka. Kita tidak. Semakin banyak kita berbuat kasih membantu orang lain, sementara kita tidak percaya, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak ada gunanya. Nah, beda kan? Di sini kita harus pahami. Nah, kalau tadi Pak Herman katakan begini, perintahnya itu tidak berat. Pertanyaannya, apa perintahnya? Mengasihi, tidak lagi yang lain. Dan memang konsep keimanan Kristen adalah kasih, tidak lagi yang lain. Saudara mau berbuat apapun, saudara tidak hidup dalam kasih, selesai. Nah, konsep kasih kekristenan itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu konsep kasih sebenarnya, kasih antara Kristus dengan kita, dan sekarang kita mewujud menyatakannya dalam pendidikan kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, dasar kasih iman kekristenan adalah kasihilah sesamamu manusia, bukan perbuatan baik. Itu dilihat dari apa? Dari gaya hidup kita, dari sikap kita, dari apa yang ada, dari apa yang terpancar dari kehidupan kita. Dan tidak bisa kita katakan bahwa saya ini orang Kristen, saya mencintai sesama. Tetapi gaya hidup kita bukan terpancar dari sebagai orang yang memiliki Kristus dalam hidup kita. Itu bukan Kristen. Karena kata Kristen itu adalah kata penghinaan. Saudara jangan bangga pakai salib. Saya kasih tahu saudara, jangan bangga pakai salib. Karena apa? Itu penghinaan buat saudara. Pertanyaannya, saudara siap dihina tidak? Kalau saudara siap dihina, pakai salib. Jangan kemana-mana pakai salib besar. Kalau saudara siap diledek-ledek, pakai salib. Tapi kalau saudara tidak siap diledek-ledek, saudara tidak siap untuk sakit hati, jangan pakai salib. Karena salib itu penghinaan. Itu penghinaan yang luar biasa itu. Karena salib itu adalah hukum Taurat. Kita orang Yahudi, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, itu harus kita paham. Kita harus lihat itu. Apa yang tadi katakan kepada kita itu gambaran gaya hidup kita. Tetapi harus kita sadari bahwa saya ini orang Kristen. Menyangkut masalah dosa tadi Ibu Tina katakan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu benar. Ada satu lagi yang menghujat Roh Kudus. Kalau hari ini saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan besok saya murtad, saya selesai. Itu menghujat Roh Kudus. Apa yang saya hujat? Kasih karunia Allah. Karena begitu Yesus naik ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus. Tidak ada lagi yang lain. Kalau Roh Kudus ini naik, kita hujat Roh Kudus, pasti masih ada pengampunan karena ada lagi yang datang. Mungkin Roh Suci, tapi sudah tidak ada. Sekarang yang ada Roh Kudus, dan luar biasanya kita orang Kristen, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Kita tidak perlu cari lagi. Kita tidak perlu lagi kayak berseru-seru lagi. Makanya 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kasih itu mengalahkan ketakutan. Kalau saudara takut, ini takut bukan yang konsep ketakutan ini bukan takut kepada setan ya, bukan takut kepada orang-orang jahat, bukan. Takut untuk dosa. Kalau saudara ada dalam satu lingkungan, satu tempat, dan saudara mentolerir diri saudara hanya karena saudara ingin diterima di lingkungan itu, itulah ketakutan mengalahkan kasih. Itu konsep, itu pengertian terbaliknya dari kasih mengalahkan ketakutan. Kalau hari ini saya diajak oleh Pak Agus, bro, kita pergi ke sana mantap. Ada di sana yang indah-indah, ada di sana bagus-bagus. Mari kita nikmati. Saya ikut. Saya tidak punya keberanian untuk mengatakan kepada Pak Agus, jangan. Kita sudah sama-sama anak Tuhan, kita sudah sama-sama menerima Kristus, kita sudah sama-sama berkomitmen mengendalikan keinginan daging. Saya selesai. Oleh sebab itu, kasih yang besar daripada Allah itu telah diberikan oleh kita. Jangan kita termuluk-muluklah dengan kasih mengasihi orang lain. Itu artinya gaya hidup kita. Sudah seharusnya tidak perlu kita sampaikan. Kasihlah sesama manusia. Tidak perlu lagi itu. Karena itu sudah gaya hidup dengan sendirinya terpancar dari kehidupan kita.
Nah sekarang yang harus kita bicarakan bagaimana kita mengkoneksikan diri kita dengan kasih itu, yaitu Yesus. Mungkin itu Bu Tina yang saya bisa tambahkan. Boleh bertanya dulu Pak? Oh iya. Bukan pertanyaannya, sorry. Iya. Bapak kan bilang gini, kalau dia percaya Tuhan Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, oh pasti dia sebagai anak Allah. Tapi ketika dia murtad dia selesai. Tapi ketika pada saat dia murtad, terus dia mungkin mendengar firman Tuhan, dia kembali kepada Tuhan bagaimana? Itu ada pengampunan. Berarti dia tidak menghujat Roh Kudus. Ya, baru menghujat Roh Kudus itu bukan berarti bahwa tidak ada pengampunan. Kalau seandainya saudara menghujat Roh Kudus dan saudara selesai pada saat itu, tidak ada pengampunan, saudara selesai. Tapi kalau saudara selesai lagi di situ, saudara selesai lagi, saudara masuk lagi menghujat Roh Kudus lagi, saudara lagi selesai. Jadi artinya begini, ini kita bicara hal dalam konteks seperti begitu, kita sudah ada dalam konteks kehidupan kekekalan. Kita sudah berbicara tentang kekekalan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, itu jadi tagline-nya orang Kristen. Nah, 1 Petrus mungkin ya, katakan begini, kalau orang itu sudah tahu kebenaran dan dia meninggalkan kebenaran itu, selesai. Ada ayat itu, coba 1 Petrus pasal berapa itu? Dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tinggalkan kebenaran itu. Ya, keadaannya lebih rusak, lebih parah daripada sebelum dia mendengar kebenaran. Itulah gaya, itulah penjelasan tentang Bukan kembali anjing kepada mulutnya. lain. Ada, nanti cari, saya lupa ayatnya di mana itu. Nah, itu konteks kebenaran tentang penghujatan, ya. Jadi bagaimanapun juga kasih Allah itu besar. Hari ini saya bilang saya mengasihi Tuhan, saya jatuh dalam dosa. Itu dosa perbuatan. Pasti ada pengampunan, tidak mungkin tidak. Tetapi manakala saya meninggalkan Yesus lagi, saya murtad lagi, saya tinggalkan dia, saya selesai. Tetapi pada saat saya mengalami kasih karunia, saya kembali lagi. Saya dipulihkan lagi, saya jatuh lagi. Tetapi ingat, kasih karunia Allah itu seperti begini, saudara. Ini tangan Allah, ini kasih karunia, ini hidup kita, ini kasih karunia. Dia tidak. Dia kemana saudara pergi? Saudara kemana? Dia ikut. Tapi manakala sudah terlepas, dia jatuh. Itu mulai kasih karunia seperti begitu. Makanya tidak ada pengampunan lagi untuk hidupnya. Nah, harus kita pahami. Kita harus mengerti bahwa saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Gaya cerminan kehidupan saya adalah kasih. Dan kasih itu mengalahkan dosa. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang datang pada kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada buat Pak Herman, Pak Daniel dan Kak Rina yang sudah sharing tentang surat firman Tuhan. Karena hari ini masih ada teman kita yang berulang tahun, walaupun sudah lewat beberapa yang lalu, kita mau nyanyi lagu introduksi sama-sama. Ya, happy birthday. Happy
semua yang baik. Muka-muka kok sedikit tak kelihatan nih. Ya, gitu. Kelihatan sini, kelihatan sini. Doakan. Makan lilin. Saya cuma mau bilang Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun dan semua doanya. Kiranya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu semuanya, dan semua doa yang terbaik juga untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Kenapa kau ini dikasih? Kenapa kau kasih masuk lagi ke dalam? Mau berdoa dulu nanti. Supaya dingin tahu. Supaya dingin. Kalau dipotong. Kalau lupa. Ada pisau orange. Ada pisaunya tadi tak? Iya. Ya, puji Tuhan, sebelum kita membawa persembahan, mungkin saya minta Pak Daniel pimpin kita di dalam doa. Doa buat Bora Ida. Persembahan kalian. Yang berulang tahun. Dan Ada pokok doa yang lain yang bisa. persembahan dan berkat persembahan. Kalau begitu untuk semua mirakel gitu. Iya. Ya, Dan pula. Ibu Tina juga mungkin masuk, mari bisa ke sini. Kita berdiri semua, kita arahkan tangan kita kepada saudara kita, Ida. Ibu kan? Di tengah Ida. Di tengah Ida. Saya numpang tangan mau kata tumpang Bawa nih berlutut sini. Begini nih Pak. Iya, supaya saya numpang tangan kan. Biar anak berdiri. Jadi Bu Ida. Ida berlutut nih ke bawah sih. Jangan tahu. Oke. Kita arahkan ke saudara kita, Ida. Saya percaya bahwa kita semua punya kuasa. Sebagai anak Allah, kita adalah anak-anak yang telah diberi kuasa, dan kuasa itu kita berikan, kita minta kepada Tuhan untuk memberkati saudara kita ini. Haleluya Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, hebat, ajaib, dan luar biasa. Malam ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Khususnya kami semua yang ada di Klip Eklesia. Oleh kemurahan Tuhan kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Engkau. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, pada kami di malam hari ini, tengah-tengah kami berdiri saudara kekasih kami Ida. Engkau boleh menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup. Kalau dia ada sampai hari ini, inilah kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup. Malam ini Tuhan, kami semua menaruh nama-Mu, nama yang ajaib, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang telah mengalahkan maut, bahkan dunia ini. Kami letakkan di atas kehidupan saudara kami Ida, Tuhan Yesus. Dengan nama itu kami melepaskan berkat-Mu tercurah dalam kehidupan Ida. Sertai ini, jaga pelihara dia, Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi rencana dalam kehidupannya, Tuhan buat dia berhasil. Kebaikan, kebajikan, kemurahan Tuhan senantiasa terus mengikuti dia. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menatang, menggendong, melindungi, merangkul, dan menaungi dia. Dan biarlah segala berkat yang di surga dan di bumi diberkatkan kepada saudara kami Ida. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus senantiasa menjadi milik bagiannya Tuhan Yesus. Tuhan membuat dia senantiasa kuat dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan menjadikan dia Tuhan Yesus seorang perwira yang perkasa dalam Tuhan untuk menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu bagi setiap orang dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kiranya kasih setia Tuhan dan anugerah daripada Allah Bapa di surga terus menyertai, melindungi, menjaga, dan menjadi milik bagiannya. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan terus Tuhan tambahkan dalam hidup.
Dan Tuhan menjadikan dia, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang senantiasa terus membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan terpancar lewat kehidupan. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Diberkatilah Engkau, dijaga, dipelihara, dilindungi Engkau. Dinaungi Engkau dengan sayap-Nya. Dan Dia membuat Engkau berhasil dalam setiap kehidupan. Kasih setia Tuhan, Allah yang Rahmani dan Rahim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, terus melingkupi Engkau, melindungi Engkau, menjaga dan memelihara Engkau, dan menjadikan Engkau anak kesayangannya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah doa kami kepada Tuhan untuk saudara kekasih. Aku tidak akan membiarkan Engkau, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Kalau hatimu ada padaku, kalau hidupmu engkau arahkan kepadaku, kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau memberikan dirimu kepadaku, engkau akan menjadi anak kesayanganku. Dan setiap jejak langkahmu, di sana ada aku. Aku yang telah menetapkan engkau menjadi anak. Aku yang telah memilih engkau. Dan aku yang telah mengangkat engkau. Aku mengasihi engkau sebagaimana engkau mengasihi. Jangan engkau bersedih akan hidup. Jangan engkau putus asa. Biarkan aku terus beracara dalam hidup. Maka engkau akan menikmati kebaikan kepada. Inilah aku. Dan aku berkata kepadamu karena aku mengasihi engkau. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala kemuliaan dan hormat pujian bagi-Mu. Segala kebesaran hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami muliakan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang mempunyai langit, bumi, laut dan segala isinya. Hanya kepadamu kami berpaut. Ajar kami untuk mengasihi Engkau, ajar kami untuk menghormati Engkau. Ajar kami untuk memberi penilaian tertinggi kepadamu. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada diri kami. Tapi hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pertemuan kami pada malam hari ini Yesus. Kiranya kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat dan damai sejahtera turun atas kami semua, turun atas keluarga Pak Agus dan Ibu Rini. Dan dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami membawa nama Yesus kehidupan kami sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak umat ketebusan. Terima kasih Bapak, jaga pelihara lindungi kami, menjadikan kami Tuhan Yesus selalu berkat bagi kemuliaan kebesaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Karena kami nikmati berkat Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan biarlah Engkau meneruskan menjadi keberkatan dalam hidup kami. Namun sebelumnya karena kami berikan persembahan kami, seberapa besar persembahan yang kami berikan, semuanya dalam kasih setia Tuhan, semuanya kami pakai untuk kemuliaan dan kebesaran. Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami, dan kami berikan ini sebagai wujud tanda kasih kami, bahwa kami juga rindu mau Tuhan Yesus melayani Tuhan, memberkati sesama. Berkat kami melalui klik Eklesia. Biarlah klik melalui klik Eklesia ini Tuhan Yesus. Nama Allah dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, memberkati Ibu Tina, Ibu Rini, sebagai pengurus dan penanggung jawab akan klik ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kebijaksanaan, kasih setia, kesehatan, kesabaran, ketenangan, dan hati Allah ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Ampuni segala dosa kami semua yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Lalu kami menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.